Halo Mr. Bibit semuanya. Kali ini kita akan mereview berbagai macam jenis tanaman kelapa ya. Berbagai jenis bibit tanaman kelapa. Nah, di depan kita ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bibit kelapa yang berbeda-beda. Secara sekilas memang mirip, tapi secara detail akan berbeda dan manfaat ataupun kegunaannya pun berbeda-beda. Nah, di depan kita ini sudah ada kelapa namanya kelapa gading dengan ciri khas batok kelapanya kecil ya. Dan ini kita ada 2 jenis kelapa gading yang oranye dan hijau. Tandanya itu kecil-kecil ya. Jadi kecil sudah berbuah dan biasanya ini untuk bonsai teman-teman ya. Oke. Untuk bentuknya pun sudah berbeda. Jika kita bandingkan dengan kelapa ini. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Ini kelapa gejah entok, itu sangat berbeda ya. Ini kecil dan ini besar. Untuk bibit kelapa genjah ini entok genjah, ini genjah entok, dia itu biasanya digunakan untuk es degan ya. Kalau kita menjumpai es degan di pinggir jalan itu ini bibitnya. Cirinya itu batoknya besar dan pendek sudah berbuah. Untuk daunnya itu melebar ya. Melebar ini kan beda. Gede-gede. Ya kan, ini gede-gede, ini kecil. Nah, kemudian kalau genjah entok ini kita bandingkan lagi dengan kelapa kopior itu pun berbeda. Nah, untuk kelapa kopior sendiri itu relatif lebih kecil batoknya ya. Dan ciri khasnya itu pohonnya itu atau daunnya itu melebarnya tidak terlalu melebar ya. Dia lebih condong lurus ke atas. Nah, ini kalau ini kan melebar ya, melebar ke samping, kalau ini lebih condong ke atas ya. Nah, ini kopior hijau ini namanya. Kegunaannya kelapa kopior itu juga untuk minuman, tapi khusus untuk minuman yang berkelas karena harganya yang tinggi. Kelapa kopior untuk minuman sehingga harga bibitnya juga lumayan ya. Ini perbedaannya dari daunnya bisa membedakan sendiri kan, ciri khasnya lebih condong panjang ke atas gini untuk kopior. Untuk akarnya pun juga sama sih benar-benar akarnya. Kemudian kalau kita kopior ini kita bandingkan dengan kelapa hibrid ya. Nah, ini ada perbedaan mencolok. Kalau kopior ini yang kopior hijau ya terutama, itu dia dari bawah hijau. Nah, kalau hibridra itu ada kemerah atau coklat-coklat seperti ini ya. Dan dia tumbuh dari bawah langsung mekar ke samping ya. Kalau ini kan dia mekarnya nggak terlalu kan, mepet sama batang utama. Kalau ini langsung melebar. Untuk kegunaan kelapa hibridra ini adalah digunakan untuk sayur, untuk santan yang kita jumpai di pasar-pasar. Biasanya pohonnya ini tinggi-tinggi ya, sampai tinggi lah. Tuh. Nah, yang terakhir, jika kita bandingkan antara kelapa hibridra dengan wulung, ini juga berbeda. Untuk besaran batoknya lebih besar kelapa hibridra dikit ya. Tapi kalau untuk wulung juga bisa sama-sama besar, tergantung dengan kualitas tanamannya sendiri. Untuk perbedaannya, ini sama-sama ada corak kecoklatan. Nah, dan secara sekilas memang lebih condong sama ya. Cuma di daunnya ini berbeda dikit. Ada kemerah-merahan dikit ya. Disirip-sirip. Ini tengahnya ini ada coklatnya.
Ini coklatnya kecil ya, tapi kalau yang ini besar. Dan yang paling mudah untuk membedakan antara wulung sama Hybridra atau sama kelapa lainnya adalah di akarnya. Akar wulung itu cenderung merah, dan memang merah, harus merah. Nah, ini berbeda sama akar kelapa kopior ya. Nah, kelapa kopior itu warnanya putih atau ya putih kuning lah ya. Nah, sangat berbeda mencoloknya kan. Nah, ini kelapa wulung kita gunakan untuk obat terutama, dan harganya pun fantastis ya. Oke, demikian review perbedaan macam-macam kelapa atau macam-macam bibit kelapa yang bisa kalian gunakan untuk patokan membeli. Apabila teman-teman tidak paham, bisa langsung tanya ke penjualnya, dan pastikan itu bergaransi ya, daripada kita salah beli. Oke. Nah, ini adalah cara kita menanam bibit kelapa ya. Nah, itu juga ada banyak. Oke, demikian, terima kasih. Jangan lupa like dan di subscribe Mr. Bibit. Bye bye.